Dokter Dewa mau kumohon, selamatkan ibuku. King tidak perlu memohon padanya. Orang ini bukan Morphe. Dia penipu. Kau bahkan gagal mengenali penyembuh teratas di perbatasan. Kau benar-benar orang udik. Awalnya, aku datang ke sini demi Tuan Mudali. Khusus untuk membantu. Aku tidak menyangka anak ini mengeluarkan omong kosong seperti itu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pasien ini, aku tidak akan merawatnya lagi. Kinzhan, cepat, minta maaf kepada Dokter Mo. Sekarang kau tahu untuk meminta maaf. Terlambat. Su Qingyan, kau benar-benar berpikir orang tak berguna ini bisa menemukan tabib dewa untuk menyembuhkan ibumu. Sebaiknya kau patuhi aku. Tuan Qi, maaf, aku terlambat. Tidak terlambat. Tepat waktu. Siapa kau? Aku adalah dokter dewa nomor 1 di bawah Raja Dewa. Morphe dokter ilahi nomor 1 di perbatasan. Morphe. Bukan Kinzhan. Kau menemukan barang tua. Tabib dewa palsu. Bahkan tidak bisa berakting. Tabib dewa yang asli ada di sini. Kau berani meniru tabib dewa. Tidak ingin hidup lagi? Kau meniru diriku adalah satu hal. Tapi kau berani tidak sopan. Aku pikir kau sudah bosan hidup. Tabib dewa, apa kau dengar? Kata-kata yang sangat arogan. Kau cepat bawa pasukan Raja Dewa. Bunuh mereka semua. Kakak, tolong jangan memarahiku. Living yang memberiku uang. Maksud adik laki-laki Morphe. Untuk meniru dirimu. Bajingan omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau memberiku begitu banyak masalah. Benar-benar berkolusi dengan para bajingan ini. Bersekongkol. Enyahlah dari sini sekarang. Baiklah, aku akan pergi. Sindrom layu, itu adalah racun paling aneh di daerah perbatasan. King jangan khawatir. Dengan Motua di sini, ibumu pasti akan sembuh. Aku, Zhao Liao, ibu dari Su Qingyan. apa yang salah denganku? Kau telah diracu. Tapi kau baik-baik saja sekarang. Pasti Tuan Mudali yang memintamu untuk datang dan menyelamatkanku. Ingin berterima kasihlah kepada Tuan Mudali dengan cepat. Ibu, jelas-jelas Kinzhan yang mengundang Motua, bukan Li Feng. Diam, apa yang bisa dilakukan orang ini? Jika bukan karena Tuan Mudali hari ini mengundang Motua menyelamatkan aku pasti sudah mati di sini hari ini. Kau membela orang ini. Tapi, Ibu, baiklah. Berhenti bicara, orang tak berguna ini kembali kali ini untuk mendekatimu. Pasti mencoba untuk menipu uang keluarga Sukita. Kau masih membela orang tak berguna ini, Tuan Mudali. Motua, terima kasih sudah datang menyelamatkan Tuan Mudali. Sebentar lagi, aku akan membiarkan Kingi menikah ke keluarga Li. Kuharap kau tidak menyukainya. Bibisu, kau tidak bisa membiarkan King menikah. Bajingan Li Feng itu. Kau ini apa? Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Qi. Jika bukan karena dia, apakah aku akan menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin, Tuan Qin? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Tuan Qin adalah... Tuan Qi, saya permisi dulu. Ini sangat besar. Ini adalah perjamuan penyambutan Raja Dewa. Benar-benar luar biasa. Bukankah ini Kinzhan? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Betapa konyol. Bibisu, apakah Anda menerima undangan itu? Ya, kami melakukannya. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Mudawang. Bagaimana lagi kami bisa memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan penyambutan Raja Dewa? Bukan apa-apa, keluarga Wang saya memiliki hubungan dekat dengan Raja Dewa. Satu undangan bukanlah apa-apa. Namun, jika ada sampah-sampah yang ikut campur, mencoba menyelinap masuk mereka tidak akan masuk. Ya, kami tidak ada hubungannya dengan sampah itu. Ibu, jika Kinzhan tidak bisa masuk, maka aku juga tidak akan pergi. Hari ini adalah perjamuan penyambutan Raja Dewa. Jika anjing liar ini masuk, bukankah itu akan menjadi lelucon? Ling Sisi, kau... King tidak apa-apa. Halo. Keluarkan perintah. Keluarga Wang dan anjing-anjingnya tidak diizinkan masuk. Kinzhan, menurutmu siapa dirimu? Kau bisa memerintah pasukan Raja Dewa. Betapa konyol. Zizi, sampah ini, seluruh tubuhnya, hanya mulutnya yang keras. Mengapa repot dengannya? Bibisu, silakan. Baiklah, Kingin, ayo pergi.
Baru saja menerima perintah, keluarga Wang dan antek-anteknya tidak diizinkan masuk. Aku tamu kehormatan Raja Dewa. Kamu berani menghentikanku? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Beraninya kau berteriak di sini. Tangkap dia. Aku. Kau. Baru saja. Tuan muda keluarga Wang yang maha kuasa. Mengapa kau begitu menyedihkan sekarang? Kinsan, jangan sombong. Aku tidak bisa masuk. Kamu tidak punya undangan. Kamu tetap tidak bisa masuk. Aku ingin masuk. Mengapa aku memerlukan undangan? Tuan Qin, silakan. Aku tidak salah dengarkan. Pasukan Raja Dewa memanggil Qin Zhan. Sebagai Tuan Qin, ya. Pasukan Raja Dewa, bagaimana mungkin mereka memperlakukan Qin Zhan dengan hormat seperti itu? Syarat mereka keluar. Beri mereka pelajaran. Lalu biarkan mereka masuk kembali. Ada pertunjukan bagus nanti yang membutuhkan mereka. Ya. Bukankah ini tuan muda tak berguna dari keluarga Qian? Aku ingat, aku hanya memberikan satu undangan kepada keluarga Su. Bagaimana kau berani datang ke sini? Tapi tidak apa-apa. Asalkan kau menjilat bersih sepatuku, aku akan memohon pada Raja Dewa untuk tidak mengusirmu. Ye Feng, jangan bertindak terlalu jauh. Kami diundang oleh Tuan Shen Yu. Kami tidak mengandalkan apa yang kau sebut undangan. Ingin. Kenapa kau masih dibodohi oleh sampah ini? Apa yang membuatnya berpikir dia pantas? Perjamuan penyambutan Raja Dewa. Apakah dia pantas berada di sini? Li Feng, Qin Zhan kita cukup mampu. Kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Bibisu. Sampah ini memberimu keberanian. Apa kau sudah lupa bagaimana kau memohon pinjaman pada keluarga Liku? Kau, Dewa Petir telah tiba. Dewa Petir. Ini adalah tanda kecil. Dari apresiasiku, aku ingin tahu, apakah aku bisa mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Raja Dewa yang agung? Beberapa orang hanya tidak tahu tempat mereka. Apakah kamu tahu siapa Raja Dewa itu? Hanya kamu. Berpikir kamu layak melihatnya. Raja Dewa sudah lama tidak menyukaimu. Ambil barang-barangmu dan keluar. Dewa Petir. Dewa Petir. Petir. Qin Zhan itu, aku tidak tahu Tri, apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar berhasil menipu tentara Raja Dewa. Tidak hanya dia menyelinap ke perjamuan, tetapi dia juga menyuruh seseorang memukuliku. benar. Kami ingin meminta Raja Dewa untuk membunuh anjing liar ini. Ini adalah pedang Jukoi dari dinasti Qin. Sangat layak untuk kekuatan Raja Dewa. Saya bersedia menawarkan pedang ini sebagai ganti nyawa anjingnya. Qin Zhan, apa yang harus kita lakukan? Kau sebaiknya pergi dengan cepat. Jika tidak, ketika Raja Dewa tiba, kau akan mati. Jangan khawatir, King Yin. Semuanya di bawah kendaliku. Kendali. Kendalikan kakekmu. Tidak bisakah kamu mati tanpa menyombongkan diri? Kamu ingin melarikan diri dari tangan Raja Dewa Jun dan bertahan hidup, kecuali matahari terbit dari barat. Sebilah pedang, dan kau pikir kau bisa menukarnya dengan nyawaku. Bukankah itu terlalu murah? Selain ini, adalah replika. Apa? Wang Hei, kau punya keberanian seperti itu. Kamu benar-benar berani mengambil replika untuk menghujat nama Raja Dewa. Apakah kamu tidak ingin hidup, Dewa Petir? Tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Pedang ini pasti harta karun. Aku menghabiskan banyak uang untuk itu. Ya, Dewa Petir. Qin Zhan, dia hanyalah keluarga Ken yang tidak berguna. Jangan percaya pada kata-kata sepihaknya. Benar atau salah? Satu kali coba akan memberitahu. Pedang ini sangat ringan. Bagaimana mungkin itu asli? Wang Hei, apakah kamu menganggap Dewa Petir bodoh? Ini salahku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku serakah untuk sebuah penawaran. Aku salah. Dewa Petir, ampuni aku. Kau bahkan berani menipu Dewa Petir. Kau mencari mati. Sekarang sudah terlambat untuk memohon ampun. Seseorang. Itu juga tergantung pada belas kasihan Raja Dewa. Jika tidak, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini.
Pergi dari sini. Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih Dewa Petir. Terima kasih. Bosu. Uang dari pesanan sebelumnya. Sudah waktunya untuk melunasi, tidakkah menurutmu? Ya. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, kau harus membayar 3 kali lipat dendanya. Tuan Su, bisakah kau memberiku waktu 2 hari lagi? Begitu aku menyelesaikan pesanan ini, aku akan segera membayarmu. Selesaikan generasi ini. Biar ku beritahu, 3 keluarga besar telah mengeluarkan larangan. Kau pikir ada orang di kota Dongsheng yang masih bersedia untuk berinvestasi di keluarga Sumu? Pantas saja keluarga suku tak bisa terima bayaran apapun yang terjadi. Ternyata ketiga keluarga berada di balik semua ini. Tidak masalah. Aku sudah membuka klub malam baru. Kau bisa datang bekerja di klub malam kami. Hasilkan uang untuk melunasi hutang. Aku yakin, dengan kecantikan Bosu, kau bisa mendapatkan cukup uang dalam waktu kurang dari setengah tahun. Kau akan memiliki segalanya. Bos Kian, kau harus membuat reservasi untukku kalau begitu. Bagaimanapun juga, kecantikan Bosu adalah satu-satunya di kota Dongsheng. Kita akan bicara. Kau hanya memanfaatkan situasi. Jadi kenapa kalau biar ku beritahu, hari ini, aku di sini atas perintah Tuan Mudali dan Tuan Mudawan. Bayar atau patuhi. Namun, melihat keluarga Su sekarang, kau mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan 10 juta Sukingien. Ikut dengan kami. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika tidak, keadaan tidak akan terlihat baik. Siapa bilang keluarga Su tidak punya uang? Kinjan, apa yang kau lakukan di sini? King Yin, jika aku tidak ada di sini, orang-orang ini akan memanfaatkanmu. Cucu, kau siapa? Apakah kau mainan kecil? Sukingien, kau berani bertingkah di depan kami. Tuan Kia, kau bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Siapa ini? Dia si bodoh tidak berguna. 7 tahun lalu, dia dipermalukan oleh keluarga Qin dan diasingkan ke daerah perbatasan. Biar ku beritahu, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku Qin San, akan menutupi utang keluarga Su. Apa kau tahu berapa banyak dia berutang pada kami? 10 miliar penuh. Kau bilang kau adalah seorang tuan muda, ditinggalkan oleh keluarga. Beraninya kau berjanji untuk membantu keluarga Su membayar hutang mereka. Biar ku beritahu, bagaimana dengan ini saat kau kembali tidur malam ini? Ambil bantal itu. Tambahkan beberapa lagi. Seperti ini. Kau bersujud pada kami. Sujud yang keras. 1 juta? Baiklah. Tapi, dengan hutang keluarga Su saat ini, bahkan jika kau bersujud sampai kepalamu berdarah, aku khawatir kau tidak akan bisa membayarnya. Pergi. Hanya beberapa gorengan kecil ini ingin mematahkan kakiku. Baiklah, apa? Kau ingin menyelamatkan Kinzhan? Tidak. Aku memberitahumu. Jangan bergerak. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku hari ini, keluarga Su tidak akan bisa meminjam 1 sen pun lagi. Sungguh kebetulan, aku punya banyak uang. Zuwei, ini aku. Segera kirim 10 miliar ke keluarga Su. Ini adalah lelukon terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Zhou Wei adalah seorang tokoh film internasional. Kami ingin bertemu dengannya. Kami harus membuat janji 6 bulan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia datang menemui sampah sepertimu? Jangan pikir kau bisa begitu saja menyebut nama beberapa orang dan mengklaim koneksi. Tuan Shou, jika dia datang ke keluarga Su untukmu. Di mana barat? Barat. Biar kulihat, aku khawatir. Matahari terbit di barat. Dia datang. Tuan Kia, Orang yang mendominasi pasar chip. Tuan Shu, benar-benar datang. 1 miliar yang kau minta sudah ada di kartu. Tuan Shou, bagaimana bisa kau membantu sampah ini? Benar Tuan Shou, keluarga Su ini
Tetapi 3 keluarga besar secara khusus menargetkan mereka untuk dihancurkan. Kau, apa yang kulakukan? Perlu aku menjelaskannya padamu? Tidak. Qin Zhan, Tuan Shu, apakah kau benar-benar mengundangnya ke sini untuk membantu keluargaku? King Yin, sudah kukatakan sebelumnya, bisnismu adalah bisnismu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan keluarga Su dihancurkan? Kalian berdua, buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Uang di sini sudah cukup untuk melunasi hutang keluarga Su. Qin Zhan, jangan berpikir bahwa dengan bantuan Tuan Shou, kau bisa begitu sombong. Aku memberitahumu, ketika 3 keluarga besar bergerak, apalagi kau, bahkan dia tidak akan lolos dari kematian. Ayo pergi. Berhenti. Hutang kita baru saja diselesaikan. Hutangmu belum diselesaikan. Qin Zhan, apa maksudmu? Aku sedang berbicara tentangmu. Hutang yang kau timbulkan karena memukul King Yin sebelumnya belum diselesaikan. Qin Zhan, aku memberitahumu. Hari ini kami dikirim oleh Tuan Mudali dan Tuan Mudawan. Apa kau punya nyali untuk menyentuhku? Ayo. Aku berani memukuli bahkan Liu Feng dan Wang He. Kalian berdua ikan kecil. Apa kalian pikir aku tidak berani memukul kalian? Aku akan memberimu kesempatan. Kembali dan beritahu tuanmu. Aku akan mengunjungi mereka secara pribadi. Kupikir aku salah. Bukankah ini Nona Su? Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Su bangkrut. Benar. Kami membawamu sebagai pembayaran utang. Polisi benar? Bukankah kau berhubungan dengan Raja Di Weishen? Kau membuat Qin Zhan yang tidak berguna itu menendang kita berdua keluar. Jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Kau sudah melakukannya. Dan kau takut orang membicarakannya. Saudara, bagaimana dengan ini? Beri aku senyuman. Dan mungkin, jika aku senang, aku akan membayar kembali semua hutang keluarga Su. Semuanya. Qing Yin, apa yang kau lakukan? Ini Tuan Mudali. Cepat minta maaf pada Tuan Mudali. Ibu, dia memperlakukanku seperti ini. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Tidak apa-apa. Gadis kecil ini cukup bersemangat. Tidak masalah. Sebentar lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bersemangat. Ayo pergi. Tuan Muda, biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi. Qin Zhan, kau di sini. Kau harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Kalau tidak mereka akan. Su Qingyin adalah wanitaku. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuat mereka membayar harganya dengan darah. The King film Yin, was aku di translated sini and untuk membawamu pergi narrated hari by ini. M. Insan. Media. Aku akan memberitahumu sekarang. Qing Yin tidak akan pergi denganmu. Qin Zhan, kau datang pada waktu yang tepat. Sebentar lagi aku akan membiarkanmu melihat seperti apa Su Qingyan. Seperti apa King Yin? Bukan urusanmu. Qin Zhan, beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Insan, apa yang ingin kau lakukan? Ini Tuan Mudali. Qin Zhan, kau harus pergi. Jangan khawatirkan aku. King Yin, jangan khawatir. 2 hal tidak berguna ini bukan apa-apa bagiku. Qin Zhan, kenapa kau tidak melihat pada Su Qingyan ini? Dan lihat, apakah dia benar-benar ingin pergi denganmu? Qin Zhan, apa kau melihat? Jika kau tidak melihat dengan jelas, aku akan membiarkanmu melihat lagi nanti. Bagaimana Su Qingyan dipermalukan sepenuhnya. Hari ini, aku tidak hanya akan membawa King Yin pergi. Aku juga akan membuat kalian 3 keluarga besar binasa. King Yin, aku tahu semua yang terjadi di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Kau bodoh. Seharusnya kau tidak datang. Kau sampan. Dikeluarkan dari keluarga Qian. Berani mengancam pemusnahan 3 keluarga besar kami. Kau harus melihat dirimu di cermin. Keluarga Su mereka berutang pada 3 keluarga kami. Ratusan miliar. Belum termasuk perusahaan dan properti. Bisakah kau Qin Zhan membayarnya? Jika tidak, maka kita hanya bisa meminta Su Qingyan membayar utangnya. Qing Yin, cepat kemari. Jika kau tidak kemari, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuimu sebagai putriku. Qin Zhan, aku. King Yin, jangan khawatir. Selama aku di sini kau tidak akan diperlakukan tidak adil. Benda ini, awalnya aku ingin mengeluarkannya saat pertunangan.
Tapi aku harus mengeluarkannya hari ini. Lihat ini. Ini sudah cukup untuk membayar hutang keluarga Sukan. Ini adalah... Kinzan, apa kau gila? Menggunakan sepotong plastik rusak untuk menipu. Ini adalah jepit rambut Feng Ming yang secara pribadi dipakai oleh Yang Guifei dari dinasti Tang. Nilainya 100 miliar. Kau menginjaknya. Jepit rambut Feng Ming adalah harta tanah perbatasan. Itu hadiah. Disiapkan oleh Raja Dewa untuk kekasihnya. Bagaimana bisa kau mendapatkannya? Memalsukan harta Borderland. Kau tidak ingin hidup ya? Ini aslinya adalah hadiah pernikahan yang aku siapkan untuk King Yin. Kinzan, apakah kau sudah bertemu dengan Raja Dewa? Xiaotian, rekan dekat Raja Dewa, akan segera datang untuk memberi selamat padaku. Bagaimana kalau aku mengenalkannya padamu? Tuan Xiaotian telah tiba. Tuan Xiaotian ada tepat di luar pintu. Media. Akan. Kau sampan. Akan benar-benar dihapuskan. Kakak. Bagaimana bisa kau membandingkan sampah dengan anjing? Bukankah ini menghina anjing? Dia di perbatasan. Paling banter dia seorang penjilat sepatu. Penjilat. Siapa yang akan Xiaotian temui nanti? Kau akan segera tahu. Lagi pula itu sia-sia. Hanya suka memiliki mimpi yang tidak realistis. Kinzan, Tuan Xiaotian memiliki mata dan telinga di mana-mana. Jika dia tahu kau menyamar nama besar Raja Dewa, kau akan mati. Jalan. Aku memintamu datang ke sini untuk menelanjangi. Malah membela anjing sampah ini. Cepat ke sini. Su Qingyan. Kau benar-benar punya wajah pelacur. Tepat sekali. Tuan Xiaotian akan segera datang. Kau menari untuknya. Sakit. Sakit. Kau berani menyentuhku. Aku tidak hanya akan menyentuhmu, aku akan menamparmu. Tamparan ini adalah untuk diriku sendiri. Tamparan ini adalah untuk King Yin. Tamparan ini adalah untuk keluarga Qin. Cepat cari Tuan Xiaotian. Kau tunggu saja aku. Kinzan, Xiaotian ada di sini. Kenapa kau tidak berlutut dan mengaku bersalah? Apa? Kau masih ingin membuatku melakukannya lagi? Kau, Kinzan. Kau terlalu berani. Tuan Xiaotian ada di sini. Cepat mengaku. Hentikan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Kinzan. Jalan. Hari ini aku akan membiarkanmu mati bersama sampah ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Nona Su, sesuai instruksi Raja Dewa, hutang keluarga Sumu telah dibayar lunak. Xiaotian, kamu gila. Kau membantu pelacur itu membayar hutangnya. Kau berada di pihak siapa? Menghina ratu. Sial. Tidak saudara. Saudara, selamatkan aku. Xiaotian. Ratu, mungkinkah Xiaotian datang ke keluarga Ken kali ini atas perintah Raja Dewa untuk menyelamatkan Qing Yin dan keluarga Su? Sepertinya rumor itu benar. Su Qingyan benar-benar tergila-gila pada Raja Dewa. Mustahil. 3 hari kemudian, kau pergi menyelamatkan keluarga Su. Ingat jangan mengungkap identitasku. Ini adalah perintah dari Raja Dewa untuk menyelamatkan keluarga Su. Ya, semuanya terserah. Raja Dewa. Xiaotian, kau sakit ya? Kau dan keluarga Qin kami memiliki kerjasama. Kau pantas bekerja sama denganku. Mulai sekarang, keluarga Qinmu tidak ada hubungannya denganku. Ratu, mohon terima kontrak ini. Ini adalah kontrak kerjasama pribadiku dengan keluarga Su. Ini, aku bukan ratu yang resmi. Aku tidak bisa menerima kontrak ini. King Yin, terimalah saja. Bahkan jika kau tidak membutuhkannya, keluarga Su mungkin membutuhkannya. Ya, dasar anak. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tuan Xiaotian, beritahu Raja Dewa. Kasih sayang ini tak tertahankan. Namun, King Yin akan mengingat kebaikan ini. Suatu hari, aku pasti akan membalasmu. King Yin, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Wanita terbaik di dunia.
Yang mulia, sebenarnya tidak perlu. Karena ini sangat bagus. Kalian bajingan. Bersekongkol untuk menipuku. Kinzhan, kau sampah, kau benar-benar beruntung. Baiklah, tunggu. Setelah aku menjadi kepala keluarga, kita akan bermain perlahan. Kinzhan, urusan kita belum selesai. Orang gila ini. Jangan berpikir bahwa memanggilku tuan membuatmu jadi seseorang. The film was Di mana ini? translated and Ini wilayah narrated keluarga by the Kinku. media. Benar. Chotian, biar ku beritahu. Jika kau mendorong kami terlalu jauh, kita semua akan mati bersama. Dan kau, Kinzhan. Su Qingyin sekarang memiliki perlindungan Raja Dewa. Kau hanya orang biasa. Seekor anjing di pasukan Raja Dewa. Dengan kekuatan 3 keluarga besarku, cepat atau lambat kami akan memiliki hidupmu. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Benar. Barusan kau meremehkan jepit rambut Feng Ming. Berani sekali kau menodai harta tanah perbatasan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Plastik pecah ini dibawa olehnya. Bagaimana mungkin itu harta tanah perbatasan? Apa kau buta? Berani sekali kau menghina harta Raja Dewa. Kau barang tua. Kurasa kau sengaja melindungi mereka. Baiklah, hari ini akan kucincang kalian semua. Dan kuberikan sebagai makanan anjing. Di mana mereka? Di mana para pembunuh keluarga Qian? Maksudmu? Mereka. Sebelum aku masuk, aku mengirim mereka untuk bertemu Yama. Kinzhan, apa yang kau inginkan? Berlutut dan minta maaf kepada King Yin. Apa kau gila? Kau ingin aku meminta maaf pada jalang ini? Mustahil. Zhao Tian. Saudara Qie, itu saudari Su. Aku memang brengsek. Mulutku memang kotor. Aku minta maaf. Maafkan aku. Biarkan aku pergi. Kau benar-benar binatang tak bertulang belakang. Ya. Keluar. Baiklah. Aku akan pergi dari sini. Wang Hei, aku akan pergi dari sini sekarang. Kau kembali ke sini. Kinzhan. Kali ini, aku hanya menagih sedikit bunga ketika aku menemukan bosmu. Kita akan menyelesaikan skor dari 7 tahun lalu. Kita akan menyelesaikan... Halo. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Masih ada sesuatu yang harus diurus. Di perusahaan, kalian berdua makan dulu. Saling mengenal lebih baik. Selesaikan sedikit konflik sebelumnya. Aku pergi, selamat tinggal. Aku. Bukankah ini Hexien? Kenapa kau juga makan di sini? Bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk minum-minum? Tuan Wu, tidak perlu. Aku sedang bersenang-senang dengan temanku. Apa hubungan kita? Kenapa begitu sopan? Ayo pergi. Tuan Wu, aku tidak akan pergi. Tidak mengertikah kau? Yixin baru saja berkata, dia tidak ingin pergi makan malam denganmu. Apa ada yang salah? Siapa kau sebenarnya? Restoran mewah ini. Bagaimana bisa pengemis bau seperti kau bisa masuk? Tuan Wu, ini temanku. Tunjukkan rasa hormat. Bagaimana jika aku tidak menghormatimu? Huang Hexien, jangan bersikap polos di depanku. Bukankah kau hanya BOS yang bisa dinaiki siapa saja dengan harga tertentu? Jangan lupakan, universitas tempatmu belajar sekarang dibiayai oleh keluarga kami. Jika kau ingin lulus dengan benar, minum segelas anggur ini untukku. Aku tidak akan minum anggur ini. Aku tidak perlu lulus lagi. Kinzhan, ayo pergi. Aku tidak membawa uang. Kenapa kamu tidak membayar tagihannya? Aku juga tidak membawa apapun. Bangkrut. Kau bahkan tidak mampu membayar makanan. Bahkan tidak mampu membayar makanan, ya kan? Tuan Wu, apa yang membawamu ke sini? Senang melayani Anda di sini. Senang Anda jadi pelanggan kami. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? 2 berandal ini tidak membayar. Berapa? Aku akan mengirim seseorang. Meja Anda 1 juta? Kami tidak menawarkan kredit. 1 juta untuk hidangan ini. Kau menipu kami. Aku sedang berbicara tentang Huang Hexien, pria yang bersamamu. Bukankah dia seorang pengemis? Lihat penampilannya yang lusuh. Bukankah dia anjing liar? Bahkan tidak mampu membayar makanan, ya kan? Berani sekali kau menyinggung Tuan Muda Wu. Tidak ada 1 juta hari ini. Kau tidak akan keluar dari pintu ini.
Kau memeras kami. Jadi kenapa kalau aku memerasmu, Huang Exin? Jika kau tidak bisa membayar, aku akan membayar untukmu. Kalian hanya makan makanan seperti ini. Aku akan membayar uang ini. Bukankah kalian semua tidak duniawi? Anjing liar, bukankah kalian semua suka berbaring di tanah dan makan? Kupikir, kau harus memakannya sendiri. Kau anjing liar. Kau berani memberiku makanan seperti ini. Kelezatan seperti itu, tentu saja hanya untukmu, untuk dinikmati. Masalah, ini tidak akan berakhir hari ini. Tanpa 1 juta, kau akan kehilangan 1 tangan. Kakak ipar. Haruskah aku menelpon kakakku? Dan biarkan dia datang. Tidak perlu. Ingin sedang sibuk dengan urusan perusahaan baru-baru ini. Aku akan menanganinya. Halo. Muncul di hadapanku dalam 1 menit. Ingat untuk membawa uangnya. Pengemis bau. Siapa yang bisa kau panggil? Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Berlutut sekarang. Dan minta maaf kepada Yixin. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kier. Aku di sini menunggu. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan, pengemis bau. Bisa melakukan apa padaku? Bagaimana bisa dewa kekayaan dari tentara Raja Dewa bisa sampai di sini? Mungkinkah dia tahu aku berada di kota Dongshan dan datang untuk mencari kerjasama denganku? Tuan Shang. Halo. Aku Wei dari grup Woshang. Tuan Kier. Barang yang Anda inginkan sudah siap. Apa bedanya ini dengan tuan muda tidak berguna yang legendaris? Tidak sama sekali. Tanda tangani ini. Dan kemudian kau bisa The keluar. film was Bagaimana jika translated aku tidak mau? and Apa kau narrated pikir by kau M. punya Media. pilihan? Baiklah. Aku akan tanda tangan. Baiklah. Sekarang apa kau pikir? Aku masih punya kemampuan untuk tidak sopan padamu. Kinzhan. Aku masih meremehkanmu, kau sampan. Nanti. Kita akan bermain perlahan. Masalah makan sudah selesai. Tapi masalah Yixin belum selesai. Kier. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau boleh mencoba. Apa yang sedang kau lakukan? Kier, apa yang ingin kau lakukan? Mari kita bicarakan baik-baik. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku tidak ingin melakukan apapun. Bukankah kau baru saja ingin Yixin minum-minum denganmu? Yixin, datang dan minum-minum dengannya. Tuan Wu, bukankah kamu suka minum? Aku akan membiarkanmu minum sepuasnya. Huang Yixin, kau. Yixin, kau terlalu baik. Untuk berurusan dengan orang seperti ini, kau harus melakukan ini. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi ancaman bagi wanita lagi. Kakak ipar, kamu benar-benar perkasa. Ayo pergi. Jangan datang ke restoran ini lagi. Aku tidak terlalu menyukainya. Kau anjing liar. Yixin, apa yang kau lakukan di sini? Dia bisa berada di sini karena tentu saja aku yang memintanya datang. Disinilah pemimpin geng naga hitam mengadakan perjamuan untuk Raja Dewa. Kau pecundang sialan. Apa kau bahkan memenuhi syarat untuk berada di sini? Kili secara pribadi mengundangku. Jadi katakan padaku, apa aku punya kualifikasi atau tidak? Pemimpin gengki akan mengundang seorang pecundang seperti kau. Kau pikir kau siapa? Tapi aku sebenarnya tahu siapa kau. Kau bukan apa-apa selain tuan muda yang dibuang, yang diasingkan ke daerah perbatasan oleh keluarga Qin. Kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Dewa. Wuhai. Apa pelajaran terakhir belum cukup? Kali ini, di mana kau ingin dilumpuhkan? Qin. Sempurna. Mari selesaikan skor dari saat kau dilumpuhkan. Mari akhiri ini hari ini. Kakak ipar, kamu harus segera pergi. Wuhai telah bergabung dengan geng naga hitam. Itu adalah geng terbesar di luar negeri. Kamu bukan tandingan mereka. Karena Kili ini begitu tidak tulus, maka aku tidak akan menemuinya. Yixin, ayo pergi. Aku tidak bisa pergi. Yexin, kenapa kau baru datang sekarang? Cepat masuk.
Tuan Qi sudah menunggu dengan tidak sabar. Yixin, katakan padaku apa yang terjadi. Jalang ini akan menjadi mainan bos Qi malam ini. Apa yang terjadi? Katakan padaku, aku akan mengurusnya untukmu. Kau ini apa? Bos Qi The adalah film was pemimpin geng translated terbesar di luar and negeri, si narrated kepala by suku. M Media. Bagaimana bisa seseorang sepertimu dibandingkan dengan dia? Enyahlah dari hadapanku sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Ibuku sakit parah dan sangat membutuhkan transplantasi ginjal. Hanya geng naga hitam yang memiliki sumber daya ini. Keluarga kami sudah sangat terlilit hutang. Aku tidak punya pilihan lain. Huang Hexir, mengapa Bos Qi tertarik pada pelacur sepertimu? Tapi, setelah Bos Qi bosan bermain denganmu, aku akan menjualmu ke Afrika untuk menjadi bus umum yang hina. Bukankah itu indah? Wuhai, seharusnya aku mengirimmu menemui nenek buyutmu sejak lama. Kau memukulku lagi. Lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia untukku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Apa Kili hanya memelihara kalian pecundang pemabuk? Tunggu saja. Kau berani memukul geng naga hitam kami. Aku akan memastikan kau mati tanpa tubuh yang utuh. Keluar. Wuhai, bukankah kita harus menyelesaikan masalah? Biar ku beritahu, ini adalah geng naga hitam. Jika kau melakukan sesuatu padaku, kau juga tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kakak ipar, kamu harus kembali ke wilayah perbatasan. Kamu telah menyinggung geng naga hitam sekarang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu kembali ke wilayah perbatasan, kamu akan mendapat perlindungan dari Raja Dewa. Mereka tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Jangan khawatir, Yixin. Jika mereka berani macam-macam dengan adik iparku, aku berani macam-macam dengan ginjal mereka. Kenapa kau masih repot dengan pecundang ini? Dia sudah menyinggung geng naga hitam. Dia sudah menjadi orang mati. Menjauhlah darinya dengan cepat. Jangan biarkan dia menjerat kita lagi. Ayah, dia adalah kakak iparku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padanya? Kimsan, kamu harus segera pergi. Aku akan pergi memohon pada Bos Qi. Dia akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang kau takut. Kinjan, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Keluarga Su dan keluarga Huang, kalian semua akan mati. Kau terlalu banyak bicara. Jika kau punya hal lain untuk dikatakan, pergilah mengatakannya pada Buddha. Berhenti. Siapa yang begitu berani untuk bertindak liar di wilayahku? Bos Qi, ini pecundang ini. Tidak hanya dia menghina geng naga hitam kita, tapi dia juga menyebutmu sampah. Jangan biarkan dia pergi. Kinsan, jangan berpikir hanya karena kau dari keluarga Qian, kau bisa menghina geng naga hitamku. Apalagi, kau adalah orang tidak berguna yang diasingkan ke daerah perbatasan. Pemimpin Ganci, kumohon. Biarkan Kinsan pergi. Jangan dengarkan Wuhai. Menyebarkan perselisihan. Diam. Kapan giliranmu untuk berbicara? Satu kata lagi, dan aku akan membuat keluarga Huangmu. Ya. Pemimpin geng Qi benar. Yexir, cepat minta maaf pada pemimpin geng Qi demi keluarga Qinmu. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan bersujud 3 kali untuk meminta maaf. Dan aku akan mempertimbangkan membiarkanmu hidup. Kilia. Sekarang aku berpikir, geng naga hitammu tidak punya alasan untuk ada. Hancurkan geng naga hitamku. Kinsan, hanya kamu. Sebuah sampah yang dikeluarkan dari desa Qin. Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu punya kemampuan? Kinsan, kau masih bicara kasar. Aku tidak sabar melihatmu seperti anjing liar, berlutut dan memohon ampun. Gugup, Tuan mohon ampuni saya. Kakak ipar, berhenti pamer. Cepat. Minta maaf kepada pemimpin Gangki. Yixin, jangan khawatir. Kakak iparmu sangat kuat. Halo. Dewa Petir ya. Segera buat geng naga hitam keluar dari kota Dongsheng. Kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Dewa, mampu memerintah Dewa Petir. Kau akan menjadi aktor yang hebat. Raja Dewa, Film was kekuatan ilahimu translated tak and tertandingi. narrated by M Media. Bagaimana bisa orang yang tidak berguna berani meniru dia? Hari ini, kita akan membersihkan kekacauan
Raja Dewa. Kau pikir, geng naga hitam kecil bisa menghadapiku? Kakak ipar, lari. Aku akan menahan mereka. Aku tidak ingin kakakku menjadi janda. Apa kau gila? Menyingkir dari jalan, atau kau akan mati. Kau jalan. Di depan ketua gengki. Kau berani menggoda pria lain. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hentikan. Kau berani memukul adik iparku. Aku berani menyentuhmu. Kau mencari mati. Kau berani memukul laki-lakiku. Kinsan, kau mencari mati. Halo. Dewa petir. Apa tanda tanya? Raja Dewa marah. Aku bahkan belum pernah melihat Raja Dewa. Bagaimana aku bisa menyinggungnya? Dia menyuruh geng naga hitam kami untuk dicabut dari kota Dongshan. Aku tidak menyinggung. Aku mengawasimu. Kau hampir akan menggantikan Raja Dewa sepenuhnya. Keluar dari kota Dongshan sekarang juga. Jika tidak selama sisa hidupmu, kau akan tinggal di sini. Ketua gengki. Ada apa? Kenapa kau belum memusnahkan mereka semua? Diam. Ketua gengki. Kenapa kau memukulku juga? Sesuai dengan itu, bagaimana kau bisa memperlakukan Tuan Kinsan dengan tidak hormat? Tuan Kier, baru saja. Aku buta jelas. Aku telah menyinggung Tuan Kier. Mohon Tuan Kier, ampuni geng naga hitam kami. Kau bilang sebelumnya, berusaha membantu Raja Dewa dalam membersihkan sektanya. Kenapa kau tidak menyerangku sekarang? Ketua gengki dia sampah. Kenapa kita harus berlutut padanya? Kau sampah. Bagaimana bisa aku menerima sampah sepertimu? Apa kau tahu? Karena kau, geng naga hitamku dalam bahaya besar. Seseorang seret dia pergi. Ketua, ampuni aku. Mohon ketua. Kamu adalah... Bukankah kau ingin bertemu denganku? Jadi aku datang. Apakah kamu? Kili, kau punya nyali. Beraninya kau mengingini gadisku. Ini semua salah paham. Beri aku 10 kali keberanian. Aku tidak akan berani memiliki pikiran tidak pantas tentang Nona Huang. Nona Huang, kau sangat murah hati. Mohon ampuni hidupku. Perlakukan aku seperti kentut, dan biarkan aku pergi. Baiklah, Pemimpin gengki, bagaimana dengan ibuku? tidak masalah. Serahkan padaku. Nona Su Qingyin, dia adalah wanitaku. Ku dengar, kau berada di pasar ini baru-baru ini, bersaing dengannya untuk pangsa pasar. Aku mengerti. Kami akan segera menarik diri dari pasar Dongshan. Dan tidak akan pernah kembali. Hanya itu. Aku tahu. Baiklah. Kami akan mentransfer semua saham ke nama keluarga Su. Keluar. Terima kasih. Kakak ipar, bagaimana kamu membuat pemimpin geng naga hitam itu begitu patuh? Kamu luar biasa. Bukankah sudah kubilang? Pengaruh kakak iparmu sangat besar. Kakakku sangat beruntung memiliki suami sepertimu. Tuan, ini buruk. 3 keluarga besar membawa ketua Su pergi. Wang Hai, apa yang sedang kau coba lakukan? Melakukan apa? Kau telah menyakiti kami. Apa menurutmu aku ingin melakukan apa? Bukankah kau ingin bertemu denganku? Kinsan tidak akan melepaskanmu. Dasar The jalan. film was translated and narrated Masih by memikirkan M pecundang Media. itu. Dia menyinggung geng naga hitam. Dia mungkin sudah dicincang sekarang. Dibuang ke selokan. Bagaimana bisa Kinshan tidak akan? Jangan khawatir. Aku akan segera mengirimmu untuk menemuinya. Semuanya berhenti. Kinshan, apa kau baik-baik saja? Kupikir kau. Jangan dengarkan mereka. Tapi bagaimana bisa aku? Kalian 3 keluarga. Beraninya kalian. Kau berani menyentuh Qingyin. Kau pasti sudah bosan hidup. Sepertinya geng naga hitam tidak menjagamu. Bagus. Sekarang aku bisa membalas dendam sendiri. Tuan, Kinshan ada di kediaman keluarga Su. Kau bisa datang sekarang. Bahkan jika itu, Kaisar Gyuk sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Atas perintah Raja Dewa, tangkap pengkhianat yang berkolusi dengan penjahat perbatasan. Kinshan. Hubungan Kinshan dan Shaojin sangat baik. Dia tidak mungkin menjadi pengkhianat perbatasan. Kinshan, kali ini aku memiliki titah Raja Dewa. Mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri. Xiao Tian tuanku, kenapa aku harus membantu pecundang sepertimu? Jadi kau yang mencuri identitasku. Tuanku, tangkap pecundang ini.
Pendosa Kinzan, kamu berani melawan Raja Dewa. Beraninya kau. Apa kau tahu siapa aku? Bahkan sekarang, kau masih keras kepala. Jika kau menyerah sekarang dan memotong tanganmu sendiri, aku bisa memohon pada Raja Dewa untuk belas kasihan, untuk menyelamatkan hidupmu. Biarkan kau hidup seperti anjing, hampir tidak berpegangan pada kehidupan. Kinzan, mengapa aku tidak memohon kepada Raja Dewa untukmu? Aku bahkan akan menikah dengannya, hanya untuk menyelamatkan hidupmu, untuk menyelamatkanmu. Raja Dewa akan menyukaimu. Mustahil. Di matanya, kau hanyalah mainan. Ling Yixin, tutup mulutmu. Kinzan, beraninya kau menghinaku. Aku akan memberitahu Raja Dewa untuk mencincangmu dan memberikannya kepada anjing. Kamu tidak perlu pergi. Aku akan pergi sendiri. Siapa yang punya nyali? Untuk meniru Raja Dewa. Kinzan, kau melihat Raja Dewa, dan kau tidak berlutut. Raja Dewa palsu sepertimu. Pantas dengan lututku. Pendosa Kinzan, kau meniru diriku, melakukan kekejaman, berkolusi dengan penjahat, dan tidak menghormatiku. Kau pasti sudah bosan hidup. Raja Dewa, orang ini terlalu sombong. Aku bilang, kita seharusnya mematahkan saja lututnya. Buat dia bersikap baik. Baiklah, seseorang. Patahkan kakinya. Raja Dewa, Kinzan, dia hanya bertindak karena dorongan hati. Dia tidak bersungguh-sungguh. Tolong ampuni dia. Itu bukan hal yang mustahil. Asalkan kau bersedia tidur denganku. Ini dasar jalang. Raja Dewa menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Kau harus segera berlutut. Abaikan dia. Raja Dewa palsu pertama. Berani menggunakan identitasku di mana-mana. Melakukan perbuatan jahat. Kau pasti sudah bosan hidup. Raja Dewa, aku rasa sampah ini sedang mencari mati. Baiklah, Kinzan. Hari ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Raja Dewa, tolong ampuni dia. Sekarang kau mohon ampun. Terlambat. Bukan hanya sampah ini yang akan mati. Tapi setelah malam ini, keluarga Su juga akan menghilang. Kau bilang kau Raja Dewa ya? Dan kalian berdua adalah pasukan Raja Dewa. Jadi benda ini. Aku ingin tahu, apakah kau mengenalinya? Ini adalah... Bagaimana? Kau tidak mungkin tidak mengenalinya kan? Raja Dewa yang terhormat. Kau bahkan tidak mengenali token Feng Qianlongyu. Kau tidak mengenalinya. Atau kau mengenalinya. Tetapi tidak berani mengakuinya. Kinzan yang baik, kau masih berjuang di ambang kematian. Dengan token yang rusak, siapa yang kau coba bodohi? Kau memukulku. Dulu aku berpikir, kau adalah penyelamatku. Dan aku mentolerirmu. Apa kau pikir aku Qin ZHR benar-benar takut padamu? Ini adalah token Feng Qianlongyu. Saat token itu muncul, semua dewa mundur. Bukankah atasanmu mengajarkan ini? Saat kau bergabung dengan pasukan Raja Dewa. Bagus, The bagus. film was translated Aku mencari and kesana kemari. narrated by Dan M ternyata Media. tidak perlu usaha sama sekali. Token yang kucari selama berhari-hari. Tidak kusangka kau mencurinya. Aku tahu itu. Kupikir kau telah membuat kemajuan dalam 7 tahun ini di perbatasan. Aku tidak menyangka kau belajar cara mencuri. Saudara Kie, saudaramu telah mempelajari beberapa keterampilan di luar sana. Dia telah mempelajari beberapa keterampilan. Kau harus hati-hati. Hati-hati suatu hari nanti. Saudaramu mungkin mencuri seluruh rumahmu. Adik kecil apa? Hanya seorang bajingan. Bahkan jika kita menghitungnya sebagai bagian dari keluarga Kie, sampah tetaplah sampah. Dia tidak bisa menjadi apa-apa. Dulu dia pamer dengan barang palsu. Tapi sekarang dia belajar menjadi pintar. Mencuri token dan berpura-pura menjadi Raja Dewa. Benar. Seorang bajingan. Ibunya tidur dengan siapa saja, dan putranya. Dia mencuri token. Wang Hai, sebaiknya kau berdoa kepada para dewa hari ini. Jika tidak, kau pasti akan keluar dengan posisi telentang. Kau juga. Otoritas yang sangat mengesankan. Memegang token kau benar-benar berpikir kau memiliki tempat ini. Pengawal ilahi, cepat tangkap penjahat ini. Ya. Tuan Qin, bekerja samalah. Itu Kinzan. Bekerja sama. Dengan cara ini kau bisa menghindari penderitaan fisik. Jika tidak satu tembakan dari pistol ini. Dan kau menghilang. Kinzan, bekerja samalah. Jangan paksakan tanganku. Hanya kalian berdua orang tidak berguna. Raja Dewa, aku bersedia tidur denganmu. Aku hanya meminta agar kau, seorang pria hebat, mengabaikan kesalahan orang yang lebih rendah. Biarkan Kinzan pergi. King Yin. Jangan percaya padanya, dia pembohong. Diam. Keragunan Raja Dewa. Bagaimana kau bisa membiarkan ketidaksopanan seperti itu? Aku hanya bisa membantumu. Kali terakhir ini, kau harus berusaha sendiri. Cantik. Datanglah padaku segera. King Yin, jangan memohon padanya. Wanitaku. Tidak perlu merendahkan diri.
Selain orang ini, tidak bisa menyakitiku dengan cara apapun. Qin Zhan, kau berhenti membuat masalah. King Yin, percayalah padaku. Aku tidak membuat masalah. Ini seperti gembala dan gadis penenun. Sebuah kisah cinta surgawi. Kupikir dunia fana ini sama sekali tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau mati saja. Menjijikkan, Raja Dewa. Lihat, Su Qingyin si penggoda kecil itu setuju untuk tidur denganmu. Tapi pada kenyataannya, kekasihnya ada di sini membisikkan kata-kata manis. Dia tidak peduli padamu sama sekali. Aku beritahu padamu, bisa menyukai Su Qingyin adalah berkah yang dia kembangkan di kehidupan lampau. Dia masih jual mahal. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Cantik, kemarilah dengan cepat. Malam ini singkat. Jika kita tidak segera tidur, hari akan segera tiba. Qin Zhan, lepaskan. Tidurnya. Kalau begitu aku akan mengirimmu tidur selamanya di bawah tanah. Jangan ada yang bergerak. Aku akan menembak siapapun yang bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Mereka tidak bergerak. Jangan impulsif. Letakkan pistolnya. Paling buruk, aku tidak menginginkan wanita ini lagi. Qin Zhan, kau sampah berani bergerak. Jika kau berani bergerak, pengawal ilahi di sini akan mengubahmu menjadi saringan. Mengancamku. Baiklah, hidupku tidak berharga dibandingkan Qin Zhan. Mati bersama semuanya. Itu akan sepadan. Hanya kau. Pikirkanlah. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, bahkan hal sekecil apapun, kalian semua yang hadir, setiap satu dari kalian, siapa yang bisa lolos dari murka Dewa Petir? Qin Zhan, berhenti main-main. Bisa kau lakukan atau tidak? Kau bajingan. Keluarga Qin kami membesarkanmu sejak kecil. Bahkan jika tidak ada jasa, setidaknya ada kesulitan kan? Kau tidak bisa mengambil keluarga Qin kami dan menghancurkannya sepenuhnya kan? Qin Zhan, King Yin, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan aku akan menembakmu. berhenti, bergerak lagi dan aku akan membunuhnya. Qin Zhan, Tangkap Qin Zhan untukku. Bagus sekali. Kau telah berhasil membangkitkan amarahku. berhenti. Satu langkah lagi dan aku akan membunuhnya. The Baiklah, film was translated tidak akan pergi and ke sana. narrated by M Media. apa syaratmu untuk melepaskannya? Letakkan senjatamu. Baiklah, aku tidak punya senjata sekarang. Kau bisa melepaskannya sekarang kan? Tidak. Kamu berani menyinggung Raja Dewa. Potong satu lenganmu sendiri. Nona Su. Salahkan pria baikmu. Tidak mau menggunakan satu lengan untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan percaya padanya. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa mengancamku. Dewa Petir, Dewa Petir. minggir. Bawahanmu menyapa Raja Dewa. Bawahanmu terlambat. Kuharap Raja Dewa akan memaafkanku. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Raja Dewa yang terhormat bisa? Itu Qin Zhan yang tidak berguna. Diam, wanita bodoh. Beraninya kau mempertanyakan Raja Dewa. Bawahanmu gagal dalam pengawasan mereka dan membiarkan orang hina ini menodai telinga Raja Dewa. Kuharap kau akan memaafkanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkir. Kau bilang kau adalah Raja Dewa barusan. Tidak. Aku bukan. Aku hanya seorang pembohong. Qin Zhan. Tidak. Gedung Raja Dewa. Itu semua karena mereka bertiga. Mereka bilang aku adalah Raja Dewa. Aku dipaksa oleh mereka. Kau pembohong. Sekarang kau mengalihkan kesalahan ya. Raja Dewa ada di sini. Beraninya kalian semua begitu lancang. Raja Dewa. Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Meniru Raja Dewa. Penggal. Raja Dewa, tolong ampuni hidupku. Raja Dewa, tolong ampuni hidupku. Aku hanya bingung sesaat. Tolong demi orang tua renta dan anak-anakku yang masih kecil. Ampuni aku. Jika kau meniruku, aku bisa mengampunimu. Tetapi kau seharusnya tidak. Kau sama sekali tidak seharusnya berani mengingini wanitaku. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku hanya memiliki satu jalan. Kematian. Qin Zhan. Mereka adalah anggota dari 3 keluarga besar. Coba sentuh mereka dan lihat apa yang terjadi. 3 keluarga besar. Apa itu 3 keluarga besar? Dewa Petir, sampaikan dekret suciku. Mulai hari ini dan seterusnya 3 keluarga besar harus dibasmi. Aku tidak ingin melihat
3 keluarga ini di kota Dongseng lagi. Bawahanmu akan segera melaksanakan ini, Kinzhan. Meskipun kau anak haram, kau tetap anggota keluarga Qian. Kau tidak bisa sekejam ini. Saat aku berada di ambang kematian, dan diturunkan pangkat ke perbatasan, mengapa kau tidak mengatakan, aku adalah keluarga saat itu? Kau hanya terus memanggilku bajingan. Mengapa kau tidak memanggilku anggota keluarga Qin saat itu? Jika bukan, karena orang tua itu melakukan hal itu pada ibuku. Bagaimana aku bisa menjadi anak haram? Kau berbicara padaku tentang keluarga sekarang. Sudah terlambat untuk membicarakan masa lalu. Semuanya sudah berakhir. Raja Dewa, aku Wang He tahu. Aku telah menyinggungmu di masa lalu. Kau berjiwa besar. Lakukan padaku apapun yang kau inginkan. Selamatkan keluarga Wang. Lakukan padaku begitu. Baiklah, kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Biar kulihat bagaimana kau akan melakukannya padaku. Aku minta maaf. Aku telah sangat menyinggungmu. Aku seorang yang bermulut besar. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Apakah itu cukup, Raja Dewa? Ya. Ya. Aku sangat puas. Tetapi keluarga Wangmu akan tetap dihancurkan. Kau menginginkanku. Bagaimana jika aku menginginkanmu? Aku bahkan belum benar-benar memulai. Dan kau tidak tahan lagi. Raja Dewa, akulah yang bersalah padamu. Lakukan apapun yang kau inginkan padaku. Selamatkan saja keluarga Wang. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Keluarga Wang. Aku bilang aku akan menghancurkan keluarga Wangmu. Dan tak satupun dari kalian akan lolos. Bajingan. Syarat mereka pergi. Kau bajingan. Tunggu saja. Dan warga kota Dongseng, mulai hari ini, dan seterusnya seluruh pasukan, dalam keadaan siaga, siap bertempur kapan saja. Ya, Bertarung. bertarung. Nona Su, ponselmu berdering. Kakak, aku sedikit demam. Bisakah kau datang ke rumahku? Ziolan, aku harus pergi keluar sebentar. Bisakah kau menyiram bunga-bungaku untukku? Baiklah. Yexin, bangun. Aku di sini. Yexin, aku di sini. Yexin, bangun. Kakak. Kakak bangun. Kita di mana? Yexin. Yexin, bagaimana kita bisa berakhir di sini? Kakak. Aku minta maaf. Itu ayahku. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini salahku karena begitu ceroboh. Kalian berdua benar-benar saudara dekat. Hanya bertanya-tanya, seberapa besar cinta persaudaraanmu? Itu nyata. Bagaimana kau masih hidup? Tentu saja aku hidup dan sehat. Hanya bertanya-tanya, sebentar lagi. Jika kau masih akan baik-baik saja. Lin Sisi, apa yang kau rencanakan dengan membawa kami ke sini? Apa yang kau inginkan? Lihatlah kilatan kecil di matamu. Lembut. Namun dengan sedikit keras kepala. Tidak heran. Kinzhan, sangat tergila-gila padamu. Hentikan omong kosongnya. Cepat dan langsung ke intinya. Kau berani menyuruhku. Bagaimana jika aku melakukannya? Jika kau menunda masalah penting ini, The film aku was tidak akan bersikap translated sopan. and narrated by Baiklah, M Media. baiklah, saudara Qian. Kita semua bekerja untuk Raja Iblis. Nona Su, alasan kami mengundangmu ke sini hari ini adalah untuk membuatmu mengatakan sesuatu di video. Katakan saja dan kau bisa menghindari beberapa. Mengatakannya bisa membebaskanmu dari beberapa penderitaan fisik. Renyahlah, aku tidak akan bersekongkol denganmu. Bajingan. Nona Su benar-benar seorang pahlawan wanita. Benar-benar pantang menyerah. Jalan, apakah kau benar-benar berpikir aku bercanda denganmu? Bacalah, Tidak, aku tidak akan mengatakannya. aku tidak akan melakukannya. Jalan tak berguna. Kau tidak akan mengatakannya? Wang He, Apakah dia akan mengatakannya atau tidak? berhenti. Kakak iparku tidak akan mengampunimu. Katakanlah, aku akan berurusan denganmu nanti. Robek mulutnya. Saudara Qian, silakan. Yexin, Kemana kau membawa adikku? Apa yang kau lakukan? Adikku mau diapain? pergi. Kakak, biarkan aku pergi. Kau jalan. Biarkan aku pergi.
Kenapa harus kau? Apakah Tuan Ken ada di sini? Aku sedang mencarinya. Aku tidak bisa menghubungi bosku. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana King Yin? Tuan Ken, bosku hilang. Jangan khawatir, santai saja. Apa yang terjadi? Ada rapat di perusahaan pagi ini. Itu dijadwalkan sebelumnya. Bosku memintaku untuk mengingatkannya. Tapi rapatnya sudah selesai. Dan aku masih tidak bisa menemukannya. Aku sudah mencari di seluruh rumah. Tidak ada seorang pun di sana. Dia memberitahu pelayan kemarin sore bahwa dia menerima pesan dan bergegas keluar. Cari tahu untukku. Bahkan jika kau harus membalikkan kota Dongxian, jungkir balik, kau harus menemukannya. Temukan dia untukku. Ya, perintahmu adalah perintahku. Yexin, dasar kau binatang. Apa yang kau lakukan pada Yexin? Apa yang telah kau lakukan? Aku hanya memintanya untuk bermain sedikit permainan denganku. Apel. Aku tidak pernah menyangka Kinsan yang tidak berguna itu bisa berubah menjadi Raja Dewa. Kau cukup beruntung. Kau telah menjadi istri Raja Dewa. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya Ratu Dewa ini. Apakah kau sudah cukup bersenang-senang? Apa kau sudah cukup bersenang-senang? Raja Iblis memanggilmu. Yexin, bangun. Bangun. Bangun, Yexin. Raja Dewa, kami menemukannya. Ratu Dewa diculik oleh sisa-sisa 3 keluarga besar di kulit. Sisa-sisa dari 3 keluarga. Sebaiknya kau berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada King Yin. Jika tidak, bahkan jika aku harus memindahkan gunung dan lautan, aku akan memusnahkan keluargamu. Musnahkan mereka semua. Kami menyambut Raja Iblis. Kami menyambut Raja Iblis. Kalian telah melakukannya dengan baik. Meskipun tubuh asliku jauh di lembah iblis, aku melihat semua yang kau lakukan. Aku melihat semuanya. Begitu tujuan besar kita selesai, kalian bertiga akan menjadi Raja Pelindung Iblisku yang paling kuat. Raja Iblis, kami telah menangkap kelemahan Kinsan. Kami menunggu perintahmu untuk melancarkan perang besar di Dongxian. Kinsan licik seperti rubah. Berhati-hatilah saat menghadapinya. Bolehkah aku bertanya Raja Iblis, di mana pasukan iblis sekarang? Kita perlu merumuskan rencana pertempuran. Ya. Nama Kinsan siap. Beraninya dia menghalangi The film was pendaratanku. translated and narrated by M. Aku akan Media. mencabik-cabikmu. Pergi selamatkan mereka. Kau ini apa? Aku adalah Raja Iblis Serigala Tamak Bulan Suci. Kinsan, waktumu telah tiba.
Tiga Raja Iblis yaitu Tan Chen dan Qi. Apa hubunganmu dengannya? Sejak lahir hingga sekarang, aku belum pernah pertarungan yang begitu memuaskan. Dia adalah ayahku. Ayahmu. Qin Zhan, bukankah itu karenamu dulu memaksa ketiga ayahku untuk memotong lengan mereka sendiri di penjara di lembah iblis dosa untuk merenung? Mengapa mereka membalas dendam padamu, kepada Raja Iblis Wright, mengorbankan kekuatan terbesar, melahirkanku? Qin Zhan, kau bilang kebencian yang mendalam ini. Bukankah seharusnya aku membalas dendam padamu, jika bukan karena tubuh asliku ada di lembah iblis dosa? Hanya salah satu klonku bisa menghajarmu habis-habisan. Hentikan omong kosong ini. Yang seperti anjing mati itu kau. Qin Zhan, kali ini aku tidak boleh kalah darimu. Mustahil. Aku terlahir tanpa wujud. Mustahil kalah darimu, manusia kecil. Diam. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Iblis kecil yang baru lahir. Benar-benar ingin menduduki kota Dongxian. Kau tidak tahu. Dulu ketiga ayahmu bukan tandingan bagiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani memprovokasiku? Ampuni aku. Aku salah. Ampuni aku. Di mana Dewa Petir? Melapor? Bawa dia pergi. Ya. Qin Zhan, jangan mendekat. Kau mendekat, aku akan membunuhnya. Wang Li, apa yang sedang kau coba lakukan? Lakukan apa? Kau telah membuat keluarga Wangku sangat menderita. Aku ingin kau mati. Berlutut. Qin Zhan, aku tidak mau. Kau The melakukan film was ini untukku. translated Lakukan hal yang and merusak harga narrated dirimu. by M Qin Zhan, Media. belum. The film was Aku berlutut. translated and narrated by M Media. Qin Zhan, pergi ke neraka. King Yin. Aku senang kau baik-baik saja. Qin Zhan. Cepat, cepat selamatkan Yixin. Kau baik-baik saja.